Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008260197. Di sini saya akan melakukan presentasi mind map pada blok hematologi and imunologi dengan judul anemia defisiensi besi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pada anemia defisiensi besi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa anemia defisiensi besi ini dia termasuk ke dalam hipokrom mikrositer yang dimana dengan indeks eritrositnya itu MCV-nya di bawah 80. Jadi, yang pertama itu pada bagian definisi kita ketahui bahwa uh, anemia defisiensi besi ini dia merupakan berkurangnya jumlah total besi di dalam tubuh. Jadi anemia ini juga bisa kita bilang terjadi ketika defisiensi besi yang terjadi ini cukup berat sehingga dapat menyebabkan terjadinya eritropoiesis terganggu dan juga nanti akan menyebabkan terbentuknya si anemia. Adapun etiologi dan faktor risikonya, salah satunya itu dia disebabkan oleh kekurangan gizi. Tetapi kalau diklasifikasikan berdasarkan usia, adapun penyebabnya itu pada bayi di bawah umur 1 tahun, ini dia maksudnya contohnya seperti persediaan besi yang kurang karena berat badan lahir rendah ataupun lahir kembar. Kemudian yang kedua itu ada anak berusia 1 sampai 2 tahun. Jadi masukan intake besi yang kurang karena tidak mendapatkan makanan tambahan. Jadi si anak ini hanya diberi minum susu saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebutuhan meningkat karena terjadinya infeksi berulang ataupun menahun. Kemudian terjadi malabsorpsi ataupun kehilangan berlebihan karena terjadinya pendarahan seperti mungkin contohnya kayak investasi parasit dan juga divertikulum dari si Meckel. Kemudian pada anak berumur 2 sampai 5 tahun kurang lebih sama, masukan besinya kurang, kemudian kebutuhan yang meningkat, kemudian kehilangan berlebihan, kehilangan darah. Selanjutnya pada anak berumur 5 tahun yang tergolong masa remaja, kehilangan berlebihan karena pendarahan, itu contohnya kayak sama juga investasi dari si parasit dan juga terjadinya poliposis. Kemudian yang terakhir ada usia remaja, di mana tergolong dewasa, ini biasanya itu pada wanita, antara lain karena terjadinya kayak kita ketahui terjadinya menstruasi berlebihan. Selanjutnya, kita masuk ke manifestasi klinis ataupun gejala. Nah, untuk manifestasi klinis, kebanyakan anak-anak dengan defisiensi besi ini dia tidak menunjukkan gejala dan juga baru terdeteksinya itu dengan kita lakukan screening dari lab. Itu biasanya pada usia 12 bulan. Jadi ada gejala khas dari si anemia defisiensi besi ini. Nah, untuk gejala khasnya itu yang pertama itu ada koilonisias ataupun spoon nail ataupun yang kita kenal dengan bahasa Indonya itu kuku sendok. Jadi kuku ini nanti akan berubah menjadi rapuh dan juga dia bergaris-garis uh, vertikal dan jadi menjadi cekung, jadi kayak kuku sendok. Kemudian yang kedua itu akan terjadi atrofi pada lidah yang dimana nanti akan menyebabkan permukaan lidah ini tampak licin dan juga mengkilap yang disebabkan oleh menghilangnya papil lidah. Kemudian yang ketiga itu gejala khasnya ada angular colitis, yaitu adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat, itu biasanya keputihan, bercak pucat keputihan. Kemudian yang keempat ada disfagia yang dimana dia disebabkan oleh kerusakan dari epitel hipofaring. Nah, untuk menegakkan diagnosis dari si anemia defisiensi besi, dia ada beberapa kriteria. Jadi di sini kita pakai kriteria diagnosis anemia defisiensi besi berdasarkan dari WHO. Jadi yang pertama itu kita melihat bahwa kadar Hb-nya itu kurang kurang dari normal dari sesuai dengan usia si penderita. Kemudian yang kedua, konsentrasi Hb eritrositnya itu rata-rata di bawah 31%, di mana dengan nilai normalnya itu 32 sampai 35%. Nah, yang ketiga itu kadar besi serumnya itu di bawah 50 dengan nilai normal 80 sampai 100
80. Kemudian yang keempat ada saturasi dari transferin di mana dia di bawah 15% dengan nilai normalnya itu 20 sampai 50%. Selanjutnya untuk tata laksananya di sini tata laksana farmako. Jadi kita bisa memberi dengan obat sulfasferosus, kemudian cyanocobalamin dan juga asam folat. Jadi untuk sulfasferosus itu dosisnya 10 mg per kilogram berat badan per hari dengan terdapat sediaan tablet itu 200 mg. Kemudian diberi 3 kali sehari dengan keterangan sulfasferosus ini dia diminum pada saat sedang makan, kemudian untuk lama pemberiannya 1 sampai 3 bulan. Jadi terdapat efek samping dari pemberian sulfosferosus ini seperti mual, kemudian muntah, heartburn, kemudian konstipasi, diare, dan juga terjadi BAB kehitaman. Kemudian untuk sinakobalamin ini dia dosisnya itu ada 1000 mcg dengan frekuensinya itu 1 kali sehari. Terdapat keterangan bahwa absorpsi maksimalnya ini saat lambung kosong. Dan yang terakhir itu ada asam folat dengan rentang dosis 1 mg dengan frekuensi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk keterangannya ini dia merupakan terapi penunjang. Yang terakhir itu adapun pencegahannya, ada 4 pencegahannya. Nah, untuk penjagaannya yang pertama itu kita harus mengkonsultasi gizi, di mana ini bertujuan untuk menerapkan pola makan yang sehat. Kemudian yang kedua itu ada mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, kemudian asam folat, vitamin C, serta vitamin B12. Kemudian yang ketiga itu kita harus menghindari pemberian zat besi bersamaan dengan susu, kemudian teh, kopi, dan juga minuman ringan yang dimana dia ini mengandung karbonat dan juga multivitamin yang mengandung fosfat dan juga kalium. Yang terakhir itu kita harus melakukan screening pada ibu hamil, kemudian bayi dan juga anak usia sekolah. Karena dengan kita melakukan screening ini itu sangat membantu untuk menegakkan ataupun mendiagnosa dini pada terjadinya anemia defisiensi besi ini. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Ini referensi yang saya gunakan. Saya mengambil dari beberapa jurnal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.